Percayalah, kalau kamu sudah jauh sama itu mantan teman kek, mantan pacar kek, mantan suami, mantan apa aja yang memang auranya udah buruk, hidup kamu akan menjadi lebih ringan nih. Halo semuanya, sayang-sayang aku, kembali lagi setelah sekian lama ya, karena aku sedang mengandung sekarang. Jadi everything has to be slow. Oke. Jadi pembahasan kali ini adalah ketika kamu susah move on dan memikirkan seseorang. Kalau kepikiran aja sama seseorang ya, atau sesuatu lah ya, itu berarti apa sayang? Kamu kurang memikirkan diri sendiri ya. Kalau kita ngeritik orang gampang aja ya. Kalau misalkan kaca aku mau jatuh. Biasanya kita gampang ngeritik orang ya. Misalkan kita lihat orang di sosmed, gregetan gitu ya dengan kisah cinta seseorang, atau dengan orang yang disakiti terus-terusan, tapi kembali lagi karena rasa apa? Cinta katanya ya. Kalau misalkan kamu kepikiran terus sama seseorang, sampai kamu berpikiran ini orang soulmate aku kali ya, padahal itu orang kadang-kadang ya nggak tahu keberadaan kamu, nggak peduli juga sama kamu ya. Tapi kamunya fokus mikirin orang itu aja. Sampai banyak sekarang ya anak SD, anak SMP, pembahasannya tentang gak bisa move on, galau banget gak bisa move on. Nauzubillah. Jangan ya sayang ya. Jadi gini, kalau kamu gak bisa move on ataupun terus-terusan kepikiran seseorang, itu berarti kamu kurang mikirin diri sendiri. Maksudnya apa? Kurang memikirkan diri kamu, apa yang sebetulnya kamu mau, apa yang kamu mau lakukan di masa depan ya. Apa cita-cita kamu, apa mimpi-mimpi kamu ya. Kita nggak mau hidup seperti itu ya sayang. Nggak mau hidup dipenuhi dengan obsesi belaka tentang seseorang yang kadang itu orang kepikiran kita sedetik aja enggak ya. Hayalan kita aja, kita cuma berhayal, oh jangan-jangan dia mikirin aku juga ya. Jadi kalau bangun tidur, lagi-lagi jangan langsung cek HP mikirin orang itu ya. Entar kamu blok, entar unblock, entar blok, entar unblock. Ini bukan untuk percintaan aja ya sayang, untuk apapun itu kasusnya. Misalkan kamu ada berantem lah nih ya, masalah teman. Kemarin ada yang nanya di TikTok, "Kak, aku nggak diundang teman aku, Kak, nikahan, Kak. Rasanya aku kayak begini. Saya biarin aja, move on ya. Move on dari situasi tertentu yang sudah tidak lagi menguntungkan kamu, kan gitu ya. Jadi kalau kamu udah nggak untung di dalam situasi tersebut, pergilah, langkahkan kaki kamu. Cuma memang berat melangkahkan kaki kalau kamu belum mencintai diri sendiri. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan? Latihan mencintai diri sendiri ya. Intinya poin pertama adalah apa sayang? Kalau kamu susah move on ataupun kepikiran terus-terusan sama seseorang ya, sampai-sampai ini ya, ntar buka tarot oh dia juga lagi mikirin aku nih. Enggak, dia lagi gak mikirin kamu ya. Pikirin aja diri sendiri udah ya. Stop memikirkan orang lain ataupun suatu masalah. Fokus ke solusi, fokus ke masa depan. Itu kuncinya. Oke, nextnya ya, poin kedua, jangan denial. Jangan denial di sini apa maksudnya? Aku sih nggak pernah suka sama orang kayak gitu sebetulnya ya, misalkan gitu. Misalkan kamu dalam hubungan percintaan ya ada masalah, kamu bilang, kok aku bisa sih dulu suka sama dia. Jangan begitu ya. Karena kamu kesel, kamu ngomong kayak gitu, terima aja kalau ya ampun, ya iya dulu aku yang dulu gitu ya, aku yang dulu mencintai ataupun menyukai seseorang yang seperti itu ya. Aku memaafkan diriku gitu ya, karena ya dulu aku kurang pengetahuan seperti sekarang gitu. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang, kan gitu ya. Jadi jangan denial. Pertemanan pun seperti itu. Misalkan berantem sama teman ya, berantem sama siapapun itu, atau ada sesuatu yang memang mengganjal di hati kamu tentang sesuatu ataupun seseorang, jangan pernah menghapus kenangan yang ada gitu ya. Move on itu tentang, oh kamu tahu kalau misalkan, oh kami yang dulu tuh bisa loh menoleransi hal-hal tersebut. Kamu yang dulu tuh kuat loh menoleransi hal-hal tersebut. Nah kamu yang sekarang, karena kamu mengetahui diri kamu sendiri, kamu udah tahu gitu ya, yang mana yang baik dan mana yang benar maksudnya mana yang baik dan mana yang salah ya. Aku ketawa karena
aku keingetan teman aku. Jadi teman aku itu dia kalau bilang nyesel banget, ih gue kok bisa-bisanya gue pacaran sama orang kayak gitu ya dulu, sama beruk gitu. Jangan kayak gitu ya. Ketahuilah kalau dulu itu apapun situasi ataupun pasangan kamu itu kamu yang pilih ya. Jadi jangan denial ya. Akui saja kalau ya sudah, dulu saya pernah menyukai dia atau saya pernah berteman dengan dia gitu. Cuma sekarang enggak lagi deh gitu ya. Dan itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Dan poin ke, ya kenapa nih aku pakai poin ya, karena kan aku kalau ngomong itu kesana kemari takutnya entah nggak fokus ya tuh. Jadi aku tulis di sini poinnya supaya jelas ya. Oh ya, aku belum bilang ya kalau misalkan kamu nonton video ini bagusnya sambil baca free kitnya ya. Oke, sambil kamu praktekkan nanti setelah video ini. Gratis ya sayang. Ya namanya juga free kit. Oke. Fokus ke apa yang bisa kamu lakukan ya. Jadi begini, aduh gimana ya, aku gak bisa rasanya ini maafin diri aku sendiri. Gak perlu memaafkan diri kamu sendiri ya. Karena diri kamu itu gak salah sebetulnya. Kamu cuma belum tahu saja ya. Jadi dulu itu kamu belum tahu. Jangan ada kata-kata aduh aku nyesel banget nih pernah berhubungan dengan dia atau pernah ke tempat itu. Jangan ya. Jangan menyesal. Dan jangan menyalahkan diri sendiri. Bilang aja ke diri kamu kalau ya kan dulu aku nggak tahu. Dan nggak ada yang memberitahu juga. Kalaupun ada yang ngasih tahu tapi kamu tetap bandel ya, itu berarti kamu harus belajar dari tamparan gitu ya. Dari tamparan yang diberikan dunia ini. Jadi intinya seperti itu ya sayang ya. Jangan pernah ada kata-kata nyesel banget, ih pernah temenan sama dia. Oh ya, aku cerita sedikit ya. Jadi aku ini mau dibilang dikhianati juga enggak sih ya, cuma dikecewakan lah sama seseorang. Nah kekecewaan aku itu maksimal tuh 2 hari aja ya. 2 hari itu aku menggerutu, ya ampun bisa-bisanya ya dia begini gitu ya. Jadi pada saat itu aku mempercayakan sesuatu ke orang ini ya. Lalu orang ini tiba-tiba pergi tanpa kejelasan dan tahu-taunya membohongi aku, membohongi banyak orang. Akhirnya aku merasa sangat, ya ampun kok bodoh banget aku gitu ya. Kok bisa-bisanya aku begini. Tapi 2 hari aja ya. Jadi kalau kamu mau galau-galauan, mau move on, maksudnya mau menggerutu gitu ya, kasih waktu ke diri kamu, aduh sehari aja atau maksimal 2 hari. Nah setelah itu ya udah ya, jangan ada kata penyesalan lagi. Oh nggak apa-apa, kejadian tersebut ya, dari kejadian tersebut aku jadi belajar kan gitu ya, untuk kedepannya bagaimana cara aku bersikap ketika aku ketemu orang seperti itu, atau bagaimana cara aku, pokoknya intinya gini sayang ya, semua itu bisa dijadikan pembelajaran. Jangan pernah kamu menyesal, aduh nyesel banget aku pernah nikah sama dia. Lah emang itu kamu dijodohin apa gimana? Banyak banget nih di TikTok, nyesel banget kak aku pernah pacaran sama orang kayak gitu, nyesel banget kak aku nikah sama orang kayak gitu. Emang kamu dijodohin? Enggak kak, cuma nyesel aja kak, kayak kesel aja sama diri sendiri. Kok bisa? Jangan. Kok kamu kesel sama diri sendiri ya? Diri kamu harusnya kesel sama kamu karena memilih orang ataupun situasi tersebut ya, yang tidak menguntungkan gitu ya. Jadi sekarang pilihlah yang menguntungkan aja, udah ya. Let's go. Yang selanjutnya, namakan 2 otak nih. Ini sangat ngaruh di aku. Jadi setelah almarhumah mama aku meninggal ya sayang ya, akan susah ya di move onnya dari kejadian-kejadian tertentu, maksudnya kejadian-kejadian buruk ya. Jadi aku kan mengasuh almarhumah mama aku sendiri, kebetulan ya dibantu sama teman-teman dan beberapa keluarga. Cuma mainnya itu aku ya, maksudnya aku sendirian. Aku anak tunggal. Dan setelah beliau meninggal masih aja ada kayak kepikiran gitu ya. Kepikirannya itu makin buruk ya. Tiap harinya tuh makin berat gitu. Nah tiap aku misalkan aku mau minum, nanti aku ingat ya aku ngasih minum ke mama aku, terus kaki aku bengkak ya. Ini kan kaki aku bengkak nih sekarang karena lagi mengandung. Aku ingat waktu itu kaki mama aku bengkak karena ada cairan di paru-parunya gitu ya.
Nah sekarang aku namakan pikiran aku itu Ica misalkan, namanya Chelsea ya, si pikiran negatif itu. Kenapa aku bisa golongkan seperti itu? Oh, kalau aku lagi kepikiran tentang hal serem-serem di rumah sakit ya, itu namanya si Chelsea gitu ya, pas mama aku sakit. Kalau aku lagi kepikiran tentang misalkan kamu ya, oh aku lagi pikiran tentang mantan, terus nih udah otak yang mikirin mantan, itu kita namain ya, pikiran tersebut adalah Ica, itu namanya ya. Jadi setiap kamu kepikiran tentang seseorang itu ya, atau kejadian tersebut ya, kamu bisa bilang, udah deh Cak, tak dulu Cak ya, lagi mau positif nih Cak, kayak gitu. Ngaruh banget ya, kedengarannya emang agak-agak konyol, cuma ini sangat amat ngaruh saya ya. Dicoba, cus ya, bener, nanti kelihatan. Nextnya perubahan sayang. Kalau misalkan move on, jangan di kamar aja, jangan di apa ya, gini ya, kamu itu harus punya pemikiran seperti ini. Ya ampun, ini aku mikirin dia, rugi aku. Harusnya aku bisa mempercantik diri, harusnya aku bisa A, bisa B, bisa C, jadi kebuang waktu aku. Aku begitu ngomong sekarang sama paksu aku. Kalau misalkan dia membuat aku kesal pada satu hari, nanti aku bilang ke dia, kamu ini yang merugikan aku ya. Kenapa merugikan? Karena kecantikan kita jadi berpudar, aura kita jadi berpudar, semua-muanya berpudar ya, semua-muanya hilang. Jadinya tinggal yang jelek-jeleknya aja. Gara-gara siapa? Gara-gara ya diri kita sendiri sebetulnya yang memikirkan orang tersebut, atau kejadian yang bikin kita tuh kesel banget, kejadian yang menyakiti kita gitu ya. Jadi rubahlah kamar kamu, rubahlah parfum, paling ngaruh ya. Jadi ketika kamu misalkan sama orang tersebut pakai parfum apa, kamu ganti itu parfum ya, benar. Jadi kita kan maunya bahagia ya. Kalau misalkan kita kepikiran sama sesuatu ataupun seseorang di masa lalu, kita nggak maju-maju sayang ya. Otak kita itu tidak. Jadi gini, kenapa? Kamu tahu kenapa presence alias ya present tense gitu ya, sekarang itu sangat amat berharga. Waktu sekarang, misalkan nih aku lagi bikin video nih, lagi ngomong sama kamu ya, ini aku tidak bisa memikirkan tentang masa depan kalau misalkan aku memikirkan tentang masa lalu terus. Jadi ketutup masa depannya. Kalaupun nanti kepikiran masa depan, saat kita kepikiran tentang masa lalu, misalkan, aduh bisa kali ya nanti aku balik lagi sama dia, itu kayak ya iya, hidup jadi ketarik ke belakang terus, nggak maju-maju pokoknya. Jadi gitu ya, ubahlah sekeliling kamu, beli perhiasan baru, kalau pakai hijab ganti hijab baru, pokoknya beli sesuatu ya, reward diri kamu. Makanya banyak juga yang sehabis putus gitu ya, atau sehabis bercerai, kok makin cantik. Percayalah, kalau kamu sudah jauh sama itu mantan teman, kayak mantan pacar, kayak mantan suami, mantan apa aja yang memang auranya udah buruk, hidup kamu akan menjadi lebih ringan. Nih, ini mantra ya. Jika kamu sudah lepas dari kesengsaraan tersebut, dari itu mantan, hidup kamu akan menjadi lebih ringan. Tapi kalau kamu tidak bisa move on, kamu bilang, atau kepikiran terus tentang orang ataupun sesuatu yang buruk-buruk itu berarti kamu apa sayang? Menunda kebaikan yang akan datang kepada hidup kamu. Kamu tidak akan sadar kalau ternyata aura kamu jadi makin baik ya. Nggak sadar kamu ya. Kamu tidak sadar kalau kamu sekarang punya free time ya, untuk dekor kamar, untuk belanja ya. Kalau nggak punya uang gimana kak? Pakai masker oval kek, pakai masker apa kek yang murah ya. Kamu pakein timun tuh di mata kamu, timun berapa harga? 3.000 ya. Timun kamu taruh kulkas, nggak punya kulkas nggak apa-apa, beli batu es biar dingin tuh kamu taruh mata ya. Jadi jangan melabelkan diri kamu, aduh aku nih emang orangnya susah move on nih, susah banget ini, kepikiran terus buang-buang waktu ya. Oke sayang, next ya,
Ritual melepaskan ini bisa langsung saja ya sayang diisi itu PDF-nya, kamu tulis pakai tangan kalau bisa ya. Jadi sebetulnya apa yang kamu mau dalam hidup ini ya. Stop. Jadi gini, dengar. Kalau kamu masih di dalam lingkaran setan tersebut, memikirkan seseorang terus-terusan, itu kamu tidak akan sadar kalau ternyata ada banyak sekali janji ataupun cita-cita yang belum kamu penuhi ke diri kamu sendiri. Ya, jadi gitu. Kamu tanya ke diri kamu sendiri, aku mau apa sih? Gitu ya. Jadi, apa nih yang aku gak dapetin dari orang itu? Kalau misalkan putus ataupun perpisahan itu tidak baik-baik saja gitu ya sayang ya, tulis hal-hal yang merugikan kamu di dalam hubungan itu. Oh, dia dulu gak pernah dengerin aku, dia gak pernah ini, gak pernah itu. Kamu tulis ya, kamu tempel di depan lemari kamu. Kalau kamu kepikiran ya, selain kamu nyuruh pergi pikiran itu ya, pergi dulu Ica, kamu pergi dulu Ica. Kamu baca deh ya. Ya ampun, ini ada listnya ya. Orang ini sangat merugikan aku, apalagi kalau mau kondo. Ya sayang. Jadi gitu ya. Kadang kamu nih gak sadar, nanti setelah kamu keluar dari masa-masa lingkaran setan itu, kamu baru merasa kalau ih kok bisa gitu ya. Bisa-bisanya dulu aku kenapa tertarik sama dia gitu ya. Jadi saat kamu belum keluar, itu tulis listnya gitu ya sayang ya. Dan ubah obsesi ke pencapaian. Maksudnya gimana? Kalau kita sedang kesel ataupun kita sedang terobsesi sama seseorang gitu ya, kadang terobsesi sama crush. Ini aku sebenarnya paling gak setuju sama kata-kata crush ini ya. Kenapa? Karena gini ya, kebanyakan dari kamu, aduh kak aku nge-crushin seseorang ini, tapi orangnya juga gak tahu aku kak, dia kakak kelas. Allahu Akbar. Sayang, sia-sia hidup kamu kalau kayak gitu ya. Itu namanya membuang-buang waktu. Emang seru sih, lebih baik keseruannya itu dipakai untuk apa sayang? Untuk menulis, untuk menjahit, untuk latihan make up, untuk olahraga, mempercantik diri ya. Entah kalau udah cantik, bukan kakak kelas aja yang ngantri sayang, seluruh sekolah ya, kan gitu. Oke? Jadi ubahlah obsesi itu ya, yang menggebu-gebu ya. Kamu tahu kan menggebu-gebu itu rasanya. Walaupun dari rasa benci ya, misalkan benci banget aku sama dia ya. Waktu itu ada juga yang curhat, kak aku benci banget kak sama mantan suami aku kak ya, dia nggak nafkahin begini. Iya, ubah rasa benci itu menjadi motivasi. Nggak apa-apa sekali-kali sayang ya. Jadi gitu, ubah obsesi apapun itu ke kebaikan ya, untuk diri sendiri. Kalau sesuatu nggak menguntungkan, dibuang aja, termasuk pikiran negatif. Walaupun susah, pasti bisa dilatih sayang ya. Nextnya, Naluma. Sebetulnya apa tujuan aku memberitahu kamu ini? Tujuan aku ya bikin banyak video, tujuan aku semangat banget gitu ya sayang ya. Aku nih beberapa kali gagal sebetulnya bikin komunitas ya. Jangan dikira ini aku langsung banyak subscriber, langsung banyak followers. Enggak sayang, pelan-pelan. Karena apa? Karena aku gak mikirin orang lain, pikirin diri sendiri. Apa yang aku mau adalah membuat orang lain bahagia, khususnya perempuan. Karena sudah terlalu banyak kesengsaraan ya, dunia ini sudah tidak adil kepada perempuan ya. Belum lagi kita nih didoktrin, naluri kita ya, naluri perempuan kita digunakan, dimanipulasi ya ke hal-hal yang tidak benar. Seperti apa halnya? Aduh, kita ini perempuan harusnya begini. Nggak ada, jangan dengerin. Perempuan itu harusnya membahagiakan dirinya sendiri. Karena jika kita membahagiakan diri kita sendiri, alhasil orang lain di sekitar kita akan bahagia juga. Karena naluri kita adalah memberi sebagai perempuan. Tapi kalau kitanya juga ya kepikiran mulu sama seseorang, move on aja belum bisa, itu berarti apa? Ia nggak akan bisa memberi ke orang lain ya, karena kita tidak memberi cinta dan kasih sayang itu kepada diri kita sendiri. Banyak sekali dari kamu yang belum pernah merasakan ya leganya kalau kita ini gampang detach ya. Kalau kata ibu-ibu yang
ngomong sama aku ya, maksudnya melepaskan kemelekatan ya. Ya kalau aku nggak salah mengeja, iya betul ya, lepaskan. Mau katanya kalau kamu sudah menikah ya, akan ada lagi video yang berbeda tentang ya rumah tangga ya, di Naluma ibu dan calon ibu. Karena sekarang aku fokus ke Naluma remaja wanita Indonesia gitu ya sayang ya. Jadi di dalam hubungan percintaan khususnya, detach ya, detach itu sesuatu yang kamu harus praktekkan ya, dalam hubungan apapun, dalam situasi apapun. Kalau kamu udah gak menguntungkan aku sama sekali, bye. Nah itu mentality yang harus kamu punya ya. Jangan kamu memberi, lupa memberikan kepada diri sendiri gitu ya, memberikan kasih sayang dan cinta itu kepada diri sendiri. Nanti lama-lama kamu jelek, aura kamu hilang ya. Banyak banget kan orang yang tadinya pas gak punya pasangan cantik, masuk ke dalam hubungan jadi jelek ya. Dan ini gak main-main sayang. Dan denger, kenapa, oh ya satu lagi, ini alasan aku bikin Naluma ini sebenarnya aku gregetan. Kamu itu masih muda ya, masih muda. Itu wajah kamu yang belum keriput, yang sangat cantik jelita sekarang itu, badan kamu, metabolisme kamu yang masih bagus itu tidak akan datang 2 kali ya. Pergunakanlah itu semua privilege itu untuk keuntungan kamu sendiri ya. Jadi stop mikirin orang lain, mulailah fokuskan semuanya ke diri sendiri. Aku nggak bilang jangan pacaran, jangan menikah, jangan enggak. Cuma apapun yang kamu lakukan, keputusan apapun, ini untung nggak ya untuk diri aku, dan untungnya apa gitu ya. Setiap kamu melangkah masuk nih ke dalam sesuatu lingkaran, termasuk lingkaran hubungan percintaan, kamu tanya sama diri kamu ya, ini untungnya apa ya gitu. Emang kamu nggak ngetawain diri kamu sendiri? Kamu ngaca nih sekarang ya, ih bisa-bisanya aku kepikiran dia ya, nggak ada untungnya gitu ya. Dan mentality alias ya intinya semua ini bisa digapai kalau kamu memang fokus mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi kamu harus sampai di titik dimana kamu merasa kalau ya ampun rugi banget aku kalau misalkan mikirin orang itu. Ya pasti bisa pelan-pelan. Kalau kamu nonton video ini bisa jadi kamu belum sampai di situ gitu, tapi nggak masalah gitu ya. Jadi aku ini nggak mau ngasih saran yang cuma aduh udah jangan mikirin dia, enggak ya, harus diganti. Karena kita ini memang manusia ya, kita juga harus nge-trick brain kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu susah move on, susah keluar dari lingkaran setan, terus-terusan mikirin orang lain, itu berarti kamu kurang mikirin diri sendiri. Itu berarti kamu akan rugi. Itu berarti kamu akan apa sayang? Jadi jelek. Beneran ya. Ada lagi orang yang nge-stalk akun sosmed mantannya terus-terusan. Siapa? Kalau kamu masih suka nge-stalk akun mantan kamu ataupun akun mantannya pasangan kamu, itu berarti kamu kurang kerjaan ya sayang. Kurang memikirkan diri sendiri dan masa depan kamu, kurang memikirkan keuntungan kamu ya. Karena kalau misalkan kamu menghabiskan waktu kamu untuk hal-hal seperti itu, nanti alhasil kamu akan apa sayang? Akan rugi dunia akhirat. Udah nanti nggak tenang hidup kamu, hati kamu nggak tenang ya. Jadi gitu. Stop kalau kamu masih di titik ya dimana suka nge-stalk mantan kamu ya. Aduh stop. Kenapa sih kak harus stop? Karena merugikan diri sendiri ya. Karena aku sudah merasakan pernah, dan aku melihat ada banyak hal yang memang aku belum maksudnya aku nggak ngalamin gitu ya, tapi aku sudah terlalu banyak mendengarkan curhatan dari kamu-kamu dan melihat di sekeliling aku bagaimana ruginya ketika kamu memikirkan orang lain terus-terusan ya. Itu sangat rugi. Nanti tiba-tiba umur sudah 50 tahun ya,
masih merasa kalau ya ampun, kok cepet banget hidup ya, sia-sia banget dulu aku begitu, jadi nggak menarik banget hidup aku. Nah kan gitu, nggak mau ya. Jangan sampai kita sampai di titik dimana ya ampun, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dulu aku memikirkan diri sendiri ya, menuangkan segalanya ke diri sendiri. Kamu perhatiin di sekeliling kamu sekarang, wanita-wanita yang tidak menuangkan kasih sayang dan cinta kepada dirinya sendiri itu kelihatan sayang ya, lesu, kelihatan, sangat kelihatan. Dan kita tidak akan judge ataupun menilai buruk ya, oh berarti dia buruk nih, mungkin masa lalunya begini-begini, kita nggak tahu ya. Bisa jadi memang tidak ada yang memberitahu mereka juga. Makanya aku ini ngasih tahu kamu sekarang ya, apalagi kalau kamu lebih muda daripada aku. Oke sayang, apalagi kalau kamu masih sekolah, jangan fokus aja pikirin, aduh mau keliling dunia. Udah keliling dunia belum? Itu seseorang itu ataupun sesuatu yang kamu pikirin itu udah pernah keliling dunia belum? Ya, masih banyak sekali sesuatu yang harus kamu jelajahi sayang. Ini cuma sekali di bumi ini ya. Ngapain kamu? Coba ngapain mikirin seseorang itu, ngapain? Ya, oke. Jadi seperti itu aja sayang ya. Ritual 3 harinya dikerjakan ya, udah gratis tuh, dikerjakan. Walaupun simple tapi akan sangat mempengaruhi mental state kamu gitu. Karena kebanyakan dari kamu itu susahnya memulai gitu, mulai dari mana ya gitu. Makanya aku kasih arahan, oke sayang? Karena dulu aku harap ada orang yang memberitahu aku gitu ya, sekarang aku kasih tahu kamu praktekkan gitu ya. Dan untuk kamu yang baru nonton video ini dan belum tahu kalau ada komunitas tele ya, kamu bisa klik link di deskripsi, masuk gratis. Ada free kit ya yang bisa kamu praktekkan jika kamu merasa ya ini apa yang kamu rasakan sekarang, susah move on dan kepikiran seseorang. Dan kalau misalkan kamu mau curhat, tulis ke email ada di bawah ya sayang ya. Dijawabnya tidak akan cepat karena aku juga kebetulan sedang mengandung ya. Jadi ya pelan-pelan aku jawab lewat YouTube video ya. Aku tidak akan melakukan konsultasi. Karena apa sayang? Karena aku bukan psikolog ya. Walaupun aku ada beberapa sertifikat mengenai life coaching ya, woman empowerment, tapi aku tidak merasa kalau kamu itu sebetulnya ya butuh psikolog ya. Kamu itu sebenarnya butuh diri kamu sendiri saat ini ya. Kamu perlu memeluk erat diri kamu sendiri. Jadi intinya seperti itu ya sayang ya. Dan untuk kamu yang tertarik betul-betul mau mendalami gitu ya, aku betul-betul mau mendalami diri aku sendiri, nanti akan keluar juga programnya. Aku akan kirim di grup ya, di grup tele. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa buku aku juga ada di bawah. Kalau kamu butuh kamu beli, kalau kamu tidak butuh ya tidak usah. Tapi menurut aku bacalah itu ya, khususnya yang menguasai energi feminin. Kenapa? Supaya kamu tahu power kamu alias kemampuan kamu sebagai wanita. Ya kamu itu powerful sebetulnya. Ya kita sebagai wanita. Cuma kebanyakan didoktrin ya sama society alias lingkungan untuk terus-terusan memikirkan orang lain, kitanya belakangan. Jangan sampai seperti itu ya sayang. Oke ya, sangat tidak mudah untuk melawan diri sendiri sebetulnya. Oke, jadi seperti itu aja. Thank you for watching ya. Oh ya, ada giveaway juga kan ya. Nanti kalau misalkan kamu menang, bisa konsultasi sama aku ya. Kita bisa ngobrol langsung tuh. Caranya gimana? Udah kamu baca deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa subscribe ya sayang ya. Karena apa? Ya supaya kamu dengerin aku terus-terusan ya, supaya nggak lupa. Karena sesuatu itu harus diulang terus-terusan untuk nyangkut itu di otak ya. Jadi gitu ya sayang. Selain jangan stop mikirin laki, jangan mikirin orang lain, udah mikirin diri sendiri aja. Emang gak egois kak? Nanti kita bahas lagi ya pembahasan selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video.